Ayo, kerja lur, nggak boleh loyo, tapi ojo sampai terlalu ngoyo. Sing penting semangat terus tiap hari. Hari ini aku ada di daerah Sempur, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Selain terkenal sebagai sentra industri keramik, daerah Pleret juga dikenal sebagai penghasil kerupuk RO atau kerupuk miskin. Tepung yang aku bawa iki jadi salah satu bahannya lur. Setiap harinya puluhan kilogram tepung terigu dan tapioka diolah menjadi kerupuk. Pak, ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Ya, bisa. Yang adonan itu. Oh, bikin adonan? Oh, iya. Adonan kerupuk RO atau kerupuk miskin terbuat dari tepung tapioka yang sudah diaduk dengan air, bumbu bawang putih, gula, garam, dan penyedap rasa. Selain itu, ada tambahan pewarna makanan dan tepung terigu secukupnya. Kerupuk RO khas Pleret iki punya ciri khas warna merah terang, putih maupun hijau muda. Sebutan RO diambil dari nama Raden Omai yang pertama kali mengembangkan usaha kerupuk iki. Tapi di Jawa Barat, kerupuk RO lebih populer dengan sebutan kerupuk miskin. Adonan harus diaduk sampai kalis dan warnanya pas. Kalau belum lembut, bisa ditambah tepung terigu lagi. Ini Bu, masih sedikit tuh, Bu. Enggak, mau banyak ini. Mau banyak? Iya, supaya Si Ecek bagian nyetak iki memang karyawan paling gesit. Aku sebagai pembuat adonan jadi kelimpungan. Soalnya aku harus cepet-cepet nyetor adonan untuk dicetak. Adonan dicetak dengan alat pemanas sederhana seperti iki lur. Selanjutnya kerupuk dijemur selama kurang lebih 3 jam. Untungnya di Purwakarta iki wanase pol, jadi kerupuknya bisa cepat kering. Aku mau sekalian ngangkat kerupuk yang sudah kering. Salah satu yang membuat kerupuk khas Purwakarta ini dinamai kerupuk miskin karena cara menggorengnya yang sederhana dan tradisional. Menggorengnya sama sekali tanpa minyak lur, hanya menggunakan pasir sungai yang dipanaskan di wajan. Jadi zaman dulunya minyak goreng cukup susah dan mahal. Terus penemu kerupuknya punya ide menggantinya dengan pasir. Selain hemat biaya, kandungan kerupuk bebas minyak juga lebih sehat. Karena pasirnya sudah panas, jadi kerupuknya cepat mekar. Nggak sampai 1 menit juga sudah matang.
Oh, ya Bu. Kerupuk yang sudah digoreng langsung dikemas dalam plastik dan siap dijual ke seluruh Purwakarta. Kalau penasaran rasane, langsung mampir ke Desa Sempur yo lur. Pasokan kerupuk miskin atau RO di Purwakarta didominasi dari daerah sini. Ada beberapa sentra pembuat kerupuk yang dibina oleh badan usaha milik Desa Sempur. Aku makin semangat nganter bahan kerupuk mentah atau ganyel lur. Soale Teh Dini mau bikin soto khas Sempur pakai ganyel. Bumbu yang dipakai mirip soto Sadang khas Purwakarta lur. Ada bawang putih, bawang merah, cabai hijau, kemiri, tomat dan kunyit. Bahan lainnya yang dipakai antara lain daging sapi rebus, jeruk nipis, daun jeruk, daun bawang, serai dan daun salam. Ulek bumbu utamanya sampai halus. Kalau daging sapinya dipotong-potong biar lebih pas digigit. Soto yang dibuat ini tanpa santan lur, jadi lebih sehat yo. Teh, disuruh ngantar ganyel nih Teh. Oh iya Dul, makasih ya. Oh, iya Teh. Iya. Masak soto memang paling gampang lur, tinggal cemplang-cemplung bahan sotonya. Eits, tapi tidak semudah itu Kisana. Tetap ada tahapannya yo. Tumis dulu bumbunya, sekalian masukkan batang serai dan daun salam. Kalau sudah, tambahkan air dan tunggu sampai mendidih. Selanjutnya, campurkan daging sapi dan ganyel. Setelah semua bahan mateng, baru diangkat. Sebelum bicara soal tampilan, harus dibahas aromane sing jos gandos lur. Bener-bener sukses bikin perut makin keroncongan. Ya wis, kalau gitu gak usah lama-lama, langsung tak coba wae ya lur. Top markotop tenan lur, rasanya lengkap banget. Gurihnya dapat, ada sedikit pedas dan segarnya perasan jeruk nipis. Dagingnya lembut dan kenyal, pas banget dipadukan dengan lembutnya si ganyel. Lur, aku lagi di kawasan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat nih. Aku lagi bantu panen timun suri. Meski namanya timun suri, buah ini gak ada miripnya, baik dari warna, rasa, ataupun aroma dengan timun. Malah lebih mirip dengan melon yo lur. Timun suri tumbuh merambat dan bisa dipanen beberapa kali selama hidupnya.
Seperti timun suri di kebun milik Pak Jerun ini yang biasa dipanen setiap 5 hari sekali. Timun suri di sini ukuran buahnya memang tidak terlalu besar. Timun suri yang sudah matang biasanya berkulit licin dengan warna cerah. Ada juga nih timun suri yang matang terlambat dipetik. Biasanya buahnya sudah terbelah dengan kulit yang mengelupas. Tapi jangan salah lur, timun suri yang matang pohon seperti ini banyak dicari pelanggan karena punya rasa yang lebih manis. Dari lahan seluas setengah hektar ini bisa didapat sekitar 400 kg timun suri segar. Timun suri yang masih belum matang akan dikirim ke luar kota, sementara timun suri yang sudah matang akan dijual langsung di kedai sekitar kebun lur. Sebagian timun suri hasil panen ini aku bawa ke rumah. Rencananya bakal aku olah menjadi sajian yang lezat lur. Timun suri yang masih mentah akan dimasak menjadi masakan pepes berbumbu. Sementara yang sudah masak akan kuolah jadi kue kukus. Aku kupas timun suri terlebih dulu, lalu aku potong menjadi beberapa bagian besar agar gampang membuang bijinya. Khusus timun suri yang sudah matang akan aku olah menjadi kue kukus lur. Ibu lagi bikin adonannya nih. Kocok 4 butir telur dengan 250 gram gula pasir. Setelah adonan mengembang, baru tambahkan tepung terigu dan mentega. Kocok lagi sampai tercampur rata yo. Bu, ini Bu timun surinya Bu udah dikupas. Makasih, yang ini Dul diserut ya. Oh, ya Bu. Sekarang masukkan timun surinya. Tekstur timun suri yang lembut dan mudah hancur membuatnya gampang tercampur ke dalam adonan. Loyang dengan olesan mentega sudah disiapkan nih lur. Tuang adonan sampai memenuhi 3/4 bagian tinggi loyang. Biar tampilannya makin menarik, sengaja diberi tambahan pewarna makanan lur. Terakhir, tinggal kukus kue timun suri selama setengah jam. Sembari menunggu, aku mau lanjut bikin pepes timun suri. Aku harus paruh timun surinya terlebih dahulu nih. Hasil parutan yang seragam dan tipis seperti ini sangat pas untuk dijadikan pepes. Untuk bumbu pepesnya terdiri dari bawang merah dan bawang putih, cabai, kunyit, dan kemiri. Ulek sampai halus yo lur. Tumis bumbu halus dengan sedikit minyak sampai matang. Sekarang tinggal mencampur semua bahan pepes lur. Timun suri parut, cabai rawit, irisan cabai dan daun bawang, wortel, kelapa parut, dan terakhir masukkan bumbunya. Namanya pepes, yo pasti dibungkus pakai daun lur. Bisa pakai daun pisang ataupun daun talas.
Bungkus yang rapi yo, biar adonan pepesnya ndak keluar-keluar. Kue kukusnya sudah bisa diangkat lur. Sekarang dandangnya gantian dipakai untuk mengukus pepes lur. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukus pepes ini jauh lebih lama dibanding mengukus kue, sekitar 1 jam lamanya lur. Timun suri yang mempunyai rasa hambar bisa diinovasikan dengan cara diolah seperti iki lur. Tidak ada lagi rasa hambar. Yang ada sekarang kue kukus timun suri yang legit, manis, jos gandos. Lur, musim buah mangga sebentar lagi berakhir loh. Sudah puas-puasin toh makan mangga? Kalau mangga gedong gincu sudah pernah makan toh? Ini salah satu jenis mangga yang banyak penggemarnya. Bahkan orang Jepang kesengsem sama mangga gedong gincu. Itu karena daging buahnya tebal, aromanya harum, rasanya pun sangat manis. Beberapa daerah di Jawa Barat banyak yang membudidayakan mangga gedong gincu seperti Majalengka, Indramayu, hingga Cirebon. Kalau di Cirebon, salah satunya kelompok tani Argomulya Petani di Desa Sidonglor. Setelah dipanen, pisahkan mangga berdasarkan ukurannya. Wah, aku dapat buah mangga hasil panen yang belum matang iki lur. Sekarang aku kupas mangganya sampai tak ada kulitnya yang tersisa. Mangga mengkel alias mangga yang belum matang ini punya tekstur yang keras, tetapi rasanya sudah manis dengan sedikit rasa asam. Cocok banget pokoknya kalau diolah jadi mangga bumbu acar kuning dan sayur gombang. Cuci mangga sambil digosok-gosok seperti ini supaya hilang semua getahnya. Lanjut, potong menjadi ukuran yang lebih kecil. Mangga merupakan salah satu sumber antioksidan yang bagus untuk tubuh. Selain itu, mangga gedong gincu juga kaya akan vitamin A, B, C, E, dan juga mineral. Untuk membuat masakan mangga bumbu acar kuning butuh beberapa rempah seperti lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, cabai, bawang merah, serta bawang putih. Ulek semua rempah sampai halus. Siapkan juga irisan bawang bombay dan cabai merah besar yo. Nah, untuk bumbu sayur gombang juga sedang disiapkan nih lur. Ada bawang merah, bawang putih, bombay, lengkuas, dan serai. Semua bumbu ini cukup diiris tanpa perlu dihaluskan seperti bumbu acar kuning. Pertama kita masak mangga bumbu acar kuning dulu yo. Tumis bumbu sampai harum yo. Jangan lupa
Tambahkan daun salam dan serai sebagai penyedap rasa masakan. Begitu pula dengan irisan cabai yang bikin masakan semakin pedas. Sekarang masukkan irisan mangga gedong ginjunya lur. Bahan terakhir yang dimasukkan adalah santan. Mantap banget iki lur. Masih ada satu masakan lagi lur. Untuk memasak sayur gombang, tumis bumbu yang sudah diiris. Ikan teri menjadi bahan tambahan untuk menyedapkan rasa sayur gombang mangga gedong ginju ini. Kalau bumbu sudah matang, baru masukkan irisan mangganya lur. Gak nyangka toh, dari buah mangga bisa tersaji dua masakan istimewa seperti ini. Rasa mangga yang dimasak dengan bumbu acar kuning sangat lezat dan segar. Sementara sayur gombang mangga yang ditambah dengan ikan teri, rasanya bener-bener lezat, jos gandos. Lur, hari ini aku kerja di UMKM Geduk Lindri di Desa Karangtengah, Kaliudang, Lampung Tengah. UMKM ini sudah beroperasi sejak tahun 1997. Singkong-singkong ini jadi bahan utama untuk membuat geduk lindri. Meski geduk lindri adalah jajanan khas dari Pulau Jawa, tapi sangatlah mudah dijumpai di Lampung lur. Maklum, ini karena banyak orang Jawa yang tinggal di Lampung. Dul, tangga nanti dikupas kalian ya. Oh, ya Bu. Hampir setiap hari, Ibu Sriyani bersama Pak Asid, suaminya, mengolah 50 kg singkong untuk dijadikan geduk lindri. Khusus kali ini, Ibu Sriyani tengah mencoba berkreasi menggunakan jenis umbi lainnya, yaitu kentang lur. Karena dibuat dari kentang, maka pengolahan geduk lindri kali ini menjadi sedikit berbeda. Nanti aku kasih tahu yo. Sekarang aku cuci dulu kentang yang sudah kukupas ini. Kentang yang sudah dikupas ini harus segera diolah lur. Karena kalau terlalu lama didiamkan, kentang akan bereaksi dengan udara. Ini membuat daging kentang akan berubah coklat. Aku kukus kentangnya selama 1 jam. Meski kentang bisa dimatangkan dengan cara direbus, tapi Bu Sriyani memilih mengukusnya, alias dimatangkan dengan panas dari uap air. Dengan cara dikukus, kentang yang matang tidak akan terlalu lembek. Selain itu, dengan cara ini, adonan kentang akan tahan lama bila dibandingkan dengan cara direbus. Karena kentang hasil perebusan akan menyerap banyak air. Lur, yang khas dari geduk lindri adalah warnanya yang cerah. Makanya butuh pewarna makanan dalam membuat geduk lindri.
Kali ini Bu Sriani mau bikin geduk lindri berwarna hijau. Nah, untuk pewarnanya pakai bahan alami lur. Tapi bukan pakai daun suji ataupun daun pandan, melainkan pakai daun katuk. Oh iya lur, geduk emang banyak jenisnya. Selain geduk lindri, ada geduk Sokaraja atau geduk goreng, hingga geduk triwarna atau 3 warna yang biasanya dijumpai di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Nah, dari berbagai jenis geduk, ternyata cuma geduk lindri yang cukup dikenal di daerah Lampung lur. Untuk diolah menjadi adonan geduk, tumbuk kentang sampai teksturnya halus. Jangan lupa tambahkan gula pasir untuk cita rasa manisnya. Ini Dul pewarnanya. Oh ya Bu. Setelah gulanya menyatu di kentang, sekarang lanjut tambah dengan bahan-bahan lainnya. Seperti yang aku bilang tadi lur, kentang iki punya karakter yang berbeda dengan singkong. Kentang tidak mengandung zat pati sebanyak yang terdapat di singkong. Karena itulah harus ditambahkan tepung ketan sebagai pengikatnya. Sementara mentega membuat adonan geduk menjadi lembut. Kalau sari daun katuk tentu saja bikin tampilan geduk semakin menarik. Sudah di langkah akhir pembuatan geduk lindri nih lur. Giling adonan geduk kentang secara hati-hati yo. Adonan geduk yang dibuat dari kentang jauh lebih lunak dibandingkan adonan geduk dari singkong lur. Kalau nggak hati-hati, geduknya bisa hancur, bentuknya tidak lagi bagus lur. Lanjut, kemas geduk lindrinya lur. Setiap kemasan sudah lengkap dengan taburan kelapa parut. Setiap harinya, Ibu Sriani menjual geduk lindri buatannya ke pasar wilayah Bandar Jaya, Lampung Tengah. Geduk lindri buatan Ibu Sriani ini cukup digemari loh lur. Selain rasanya yang pulen, juga tanpa bahan pengawet. Jadi yo dijamin sehat toh. Bener lur, rasanya nggak kalah enak dengan geduk lindri berbahan singkong. Teksturnya juga lembut banget. Dul, tempatnya sekutu di sini. Oh di sini Mbah kita nyasarnya Mbah. Iya. Oh yuk. Lur, kali ini aku lagi berada di kampung Kota Gajah Timur, Lampung Tengah. Di sini, saat memasuki musim hujan, warganya akan turun ke sungai untuk mencari jekutru. Jekutru atau dikenal dengan nama kini-kini sebenarnya adalah fase larva dari hewan capung. Biasanya capung akan bertelur di aliran sungai yang polusinya masih rendah. Jadi kalau banyak jekutru di sungai, itu tandanya air sungainya masih bersih dan bebas dari polusi lur. Buat warga di sini, jekutru adalah bahan makanan yang enak. Hari ini aku mau ikut mengolah jekutru khas kampung Kota Gajah Timur. Sesampainya di rumah, langsung aku cuci jekutrunya. Ada ikan-ikan kecil yang ikut terambil lur. Wis, gak apa-apa, biar makin bergizi yo. Hewan kecil iki besar gizinya loh lur. Jekutru kaya kandungan protein dan juga serat, tapi sangat rendah kandungan lemaknya. Masyarakat kampung Kota Gajah Timur biasa mengolah jekutru dengan tambahan tahu kuning lur.
Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit hijau serta gula merah. Selagi Bu Maisaroh ulek bumbu, aku iris-iris daun genjer. Buat masyarakat di sini, daun genjer menjadi sayur wajib yang harus disandingkan ketika memasak cekutru. Resep tumis cekutru ini memang sederhana, Lur. Setelah semua bahan siap, tumis bumbu halus sampai beraroma harum dan berubah warna. Tambahkan irisan tomat, tahu kuning, dan cekutrunya. Daun genjer akan dimasukkan paling akhir yo. Masak sampai bumbunya meresap dan daun genjernya layu. Baru dipandang aja wis terbayang nikmatnya masakan iki, Lur. Ayo Bu, waktunya kita makan. Lur, tumis cekutru alias larva capung ini menjadi salah satu masakan ternikmat yang pernah aku makan. Setiap suapannya bener-bener aku nikmati, Lur. Jos gandos. Bukan bermaksud mengeluh, tapi dari tadi jalan kaki kok rasanya nggak nyampe-nyampe yo. Berapa jauh lagi toh Pak kebun kakaonya? Ini namanya rezeki. Pas lagi butuh tumpangan, pas ada yang lewat. Nebeng sampai kebun kakao di depan sana ya, Mas. Oh iya, aku lagi bareng kelompok tani Desa Merbu, Singorojo, Kendal. Aku diajak panen kakao. Katanya sih, bulan-bulan ini ada yang siap panen. Makasih ya Mas, tumpangannya Mas ya. Iya Mas. Bangun Mas. Oke, terus. Bangun. Pilih coklat atau kakao yang matang saja yo. Mudahnya bisa dilihat dari kulitnya yang hijau hingga ke kuning-kuningan. Tanaman kakao mulai berbuah pertama kalinya sekitar umur 3 tahun. Di awal tahun biasanya belum banyak berbuah. Tapi kalau sudah 7-11 tahun, pol-polan produksi kakaonya. Pemetikan buah kakao ada aturannya yo. Kalau salah teknik bisa berpengaruh ke produksi buah selanjutnya. Pemotongan tangkai buah sebaiknya sedekat mungkin dengan buah. Hei, udah ya? Ya.
Dul, aku pulang dulu ya. Ya. Setelah dipanen, kakao langsung dibelah untuk diambil bijinya. Nantinya, biji kakao akan diolah sendiri ya. Kalau aku mau memanfaatkan kulitnya saja, biasanya cuma dibuang saja toh kulitnya. Padahal banyak manfaatnya loh. Kulit kakao punya antioksidan yang tinggi, yang bagus untuk ketahanan tubuh dan mencegah kepenuhan dini. Oh iya, kulit kakao mau dijadikan kue. Setelah dicuci, aku harus memarut kulit kakao. Mbak Carika mau membuat kue lebah. Adonannya mirip dengan nastar yo. Kuning telur dan gula halus dikocok sampai lembut. Lalu masukkan margarin dan aduk lagi. Tambahkan mentega dan aduk sampai adonan lembut. Selanjutnya tambah tepung terigu sedikit demi sedikit. Terus masukkan susu bubuk. Uleni adonan sampai kalis ya. Untuk isinya bisa pakai kurma yang diiris atau selai. Wah, jos iki, kurma tidak hanya enak, tapi punya nutrisi alami yang lengkap dibanding selai. Kurma kaya serat dan membantu membersihkan sistem pencernaan. Jadi bisa bebas dari sembelit. Kurma juga membantu menjaga kesehatan jantung dan mencegah stroke. Mbak Caca, ini parutan kulit coklatnya Mbak, udah siap Mbak? Oh iya Dul, makasih. Taruh sini. Oh ya. Kulit kakao bisa dicampurkan langsung ke adonan. Tapi ingat, jangan kebanyakan. Nanti warna kuenya jadi gelap. Kalau adonannya agak basah, sebaiknya diberi tepung terigu lagi ya. Kalau terlalu lembek, susah dibentuk. Selanjutnya, ambil adonan sebesar bulatan bakso, lalu diisi kurma. Tinggal dibentuk bulat lonjong begini. Yo mirip bentuk lebah gitu deh. Letakkan bulatan adonan dalam loyang yang sudah diberi margarin. Jadi lebih mudah mengeluarkannya saat kue matang. Supaya tampilannya menarik dan mengkilat, olesi kuning telur. Sip. Sekarang tinggal mengoven aja iki. Kue dipanggang selama 20 menit. Setelah matang, dinginkan sebentar sampai kue mulai mengeras. Kemudian, beri aksen garis-garis dan 2 titik di permukaan kue supaya lebih mirip lebah. Bahannya coklat yang sudah dicairkan dan ditempatkan di piping bag. Ternyata enak yo kalau kulit kakao diolah seperti ini. Kalau soal rasa,
rasa pahit kulit kakao sama sekali tidak terasa. Wah, berarti masih bisa diinovasi jadi beragam jenis kuliner, ya toh? Meski kulit kakao agak lengket karena getahnya, tapi tidak mempengaruhi tekstur kue loh. Mantul pokoknya.